Haleluya, puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa sehat ya. Puji nama Tuhan, saya percaya keadaan kita semuanya baik. Kita tetap dalam sukacita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar, kita sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Saya percaya setiap kita rindu terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh pesan-pesan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah jangan meniru, jadilah dirimu sendiri. Pesan Tuhan ini sungguh dahsyat Bapak Ibu ya, sungguh luar biasa. Ini Tuhan berikan kepada setiap kita, tentunya ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan, Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita sehingga kita boleh menangkapnya dengan baik dan kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan mengatakan jangan meniru, berarti ada yang meniru, betul ya? Ya kan? Ini sebuah kata peringatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya. Ini serius. Ini Tuhan tegas memberikan ini kepada setiap kita. Jadilah dirimu sendiri. Wah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan sedang mendorong setiap kita. Ya. Supaya apa? Supaya ada keselarasan. Ya. Supaya tujuan Tuhan sampai kepada setiap kita. Ya kan? Pertanyaannya gini Bapak Ibu, pertanyaannya gini. Ya, mengapa Tuhan berikan pesan ini kepada setiap kita? Ya kan? Mengapa pesan ini Tuhan berikan kepada setiap kita? Apa dampaknya? Apa akibatnya jika kita meniru seseorang? Kira-kira apa dampaknya? Kira-kira apa akibatnya kalau kita melakukan terus meniru orang lain? Ya. Saya rasa sangat berdampak besar dalam kehidupan setiap kita. Jika kita sebagai orang-orang percaya tidak jadi diri sendiri, hanya meniru orang lain kerjaannya. Ya, saya nggak panjang-panjang Bapak Ibu. Pak Ishak sudah sampaikan pesan Tuhan ini. Ya, Pak Aping juga sudah sampaikan pesan Tuhan ini Bapak Ibu, kita sama-sama tangkap ya. Saya akan langsung kepada bagian inti pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Saya tidak akan bacakan semuanya. Kita akan melihat Bapak Ibu, apa yang Tuhan sampaikan di sini. Ini yang Tuhan sampaikan. Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang original. Wow, di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Ya. Ini sebenarnya mirip dengan pesan Tuhan beberapa waktu lalu tentang menjadi pribadi yang otentik. Ya, kita sudah belajar Bapak Ibu. Ya. Tuhan tidak memerintahkan Yosua untuk menjadi pribadi yang sama seperti Musa dalam pengertian meniru sikap dan gerak-gerik Musa. Ini begitu tegas Tuhan sampaikan. Tuhan tidak menyuruh kita untuk menjadi seperti orang lain. Tuhan memakai setiap masing-masing pribadi dengan kekhasannya sendiri. Namun tetap mengikuti tuntunan dan rencananya Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya, cara-cara seperti ini Bapak Ibu kita perlu tanggalkan Bapak Ibu. Kita harus jauhkan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang original Bapak Ibu ya. Ya. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk meniru orang lain. Ini kalau kelihatannya sederhana tetapi ini yang Tuhan temukan Bapak Ibu. Tuhan mau kita beres dengan hal-hal yang seperti ini. Ya kan? Mari kita lihat dasarnya Bapak Ibu ya. Di dalam Ulangan 34 ayat 9. Lagian kalau meniru juga apa ya Bapak Ibu ya? Capek juga ya kalau niru-niru orang lain, betul enggak? Kita bisa kelelahan sendiri gitu ya. Kurang kerjaan kayak gitu-gitu ya. Ulangan 34 ayat 9. Mari kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu? Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia. Dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pak Ishak sudah menjabarkan tentang perikop ini Bapak Ibu. Ya, kita sudah menangkap tentunya ya. Ya kalau kita perhatikan
ada sesuatu yang luar biasa yang dapat kita lihat di dalam kehidupan seorang pribadi Yosua. Ya. Kalau kita mempelajari tentang kehidupan Yosua Bapak Ibu, begitu dahsyat dan luar biasa. Bagaimana Tuhan memilih dia. Ya, Tuhan pilih sendiri loh Bapak Ibu ya. Yosua adalah pribadi yang melekat dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan. Yosua adalah memiliki cara pandang yang selaras dengan Tuhan. Yosua adalah seorang pemimpin yang Alkitab katakan hidup dalam roh kebijaksanaan. Ya, hari-hari ini sangat diperlukan Bapak Ibu. Hidup dalam kepenuhan Roh Kudus itu sangat kita perlukan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Melihat keadaan dunia hari-hari ini begitu kacau. Ya. Supaya apa? Supaya ada kebijaksanaan, ada hikmat yang menuntun setiap kita dalam hal mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan setiap kita tentunya masing-masing Bapak Ibu ya. Ya. Dan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, cara kepemimpinan Yosua dengan Musa sangat berbeda. Ya, ya sekalipun gini Bapak Ibu, sekalipun Yosua itu bisa meniru, bisa menjiplak, ya sangat bisa. Tetapi kalau kita perhatikan, Yosua tidak melakukan itu. Ya. Yosua itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Tuhan pilih, tidak. Yosua adalah orang yang sudah diperlengkapi dari awal. Sudah sangat matang, sudah sangat memenuhi persyaratan untuk sebagai seorang pemimpin. Melanjutkan kepemimpinan seorang Musa Bapak Ibu. Jadi tidak ujuk-ujuk Tuhan pilih, enggak. Memang sudah dipersiapkan, Tuhan memang persiapkan Yosua. Ya. Karena kalau kita belajar ada pribadi yang lain, ada Kaleb loh Bapak Ibu. Kenapa enggak dipilih Kaleb? Itu juga tidak kalah begitu dahsyat dalam kehidupan. Ternyata kalau kita perhatikan semua berbeda-beda gitu loh. Caranya berbeda-beda. Gitu. Yosua punya kualitas yang mumpuni Bapak Ibu. Jadi kita sudah belajar Bapak Ibu ya. Pak Ishak sudah memperlengkapi kita kemarin hari Selasa. Pak Aping juga sudah menyampaikan pesan itu. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan belajar ya. Kita akan belajar bersama-sama dua hal ya. Ini pertanyaan buat setiap kita. Mengapa Tuhan melarang kita untuk meniru orang lain? Dari awal saya sudah memberikan pertanyaan. Dan apa dampaknya kalau itu terus terjadi di dalam kehidupan setiap kita? Saya ulangi Bapak Ibu pertanyaan. Mengapa Tuhan melarang kita untuk meniru orang lain gitu loh? Apa dampaknya? Nah kita akan melihat dua bagian Bapak Ibu. Yang pertama gini. Waktu seseorang meniru, maka secara tidak langsung sedang mengubur potensi atau kekasan yang Tuhan berikan di dalam diri orang tersebut. Waktu seseorang meniru, secara tidak langsung sedang mengubur potensi atau kekasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang itu. Jadi kalau pertanyaan apa dampaknya? Jika seseorang meniru orang lain, dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya tujuan Tuhan atas diri orang percaya tersebut bisa tidak tergenapi Bapak Ibu. Bisa meleset. Akibatnya itu fatal. Karena apa? Karena terlalu sibuk untuk menjadi sama dengan orang lain. Bagaimana Tuhan mau pakai kalau orang-orang percaya tidak hidup dalam desain awalnya Tuhan gitu loh. Ya. Sudah tidak original, sudah tidak asli, sudah tidak murni. Makanya Tuhan tegaskan ini kepada setiap kita, jangan meniru. Jadilah dirimu sendiri. Sangat lugas. Ya. Dari awal saya harus sampaikan Bapak Ibu bahwa Yosua sangat bisa meniru tentang cara kepemimpinannya Musa. Sangat bisa. Ya karena Yosua menyaksikan semua perjalanan itu kan. Dia bisa ngambil. Bisa meniru, bisa melakukan seperti apa yang Musa lakukan. Salah satu contohnya nih Bapak Ibu, salah satu contohnya.
Ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang airnya deras Bapak Ibu. Yosua tidak melakukan cara yang seperti Musa lakukan loh. Dengan memukul misalnya laut atau sungai. Caranya beda ternyata. Yosua cuma perintahkan para imam-imam maju ke depan, bawa tabut. Bayangkan waktu mereka melangkahkan kaki, airnya berhenti Bapak Ibu. Apa yang Yosua lakukan? Datang sama Tuhan, nanya. Caranya berbeda. Ya. Mungkin saja lambungan pikiran Yosua ya, ikutin kayak model Musa aja. Ketika melihat ada sungai yang deras, dia pukulkan mungkin tongkatnya gitu. Bisa saja. Tapi kalau kita melihat caranya berbeda. Sangat berbeda. Cara Tuhan menuntun sangat berbeda. Ciri khasnya berbeda. Ketika saya membaca firman, ketika mereka melangkahkan kaki, airnya bisa berhenti Bapak Ibu. Yang tadinya deras, bisa terputus begitu saja. Itu dahsyat banget itu. Nah kita mau belajar apa yang disampaikan oleh Daud Bapak Ibu. Mazmur 139 sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu? Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya. Tentunya waktu Tuhan membentuk kita berbeda-beda. Setuju Bapak Ibu ya? Ya tentunya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Tujuannya pasti berbeda-beda. Ya. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Dan ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Yang saya takutkan gini Bapak Ibu adalah gini. Orang-orang percaya tidak menyadari hal ini. Bahwa kejadiannya itu dahsyat dan ajaib di dalam Tuhan. Ya, kalau orang tidak memahami tentang kedahsyatan ini, makanya banyak orang meniru-niru tuh. Nggak ngerti tujuan apa untuk jadi diciptakan. Alkitab katakan diciptakan secara ajaib dan dahsyat di dalam Tuhan. Ya, ketika orang percaya tidak memahami tentang hal ini, maka kerjaannya adalah meniru orang lain. Apa yang orang lain lakukan dia lakuin gitu loh. Tidak punya ciri khas jadinya. Padahal ketika Tuhan merancang, menciptakan, menenun setiap kita. Dia punya tujuan tersendiri atas hidup kita. Gak akan sama dengan orang lain, gak akan sama Bapak. Tapi kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah ketika orang percaya tidak menangkap itu gitu loh. Pemasmur mengatakan kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ya, contoh orang ya dalam pelayanan Bapak Ibu. Ya mungkin temanya sama. Seorang pemimpin pujian pembawaannya beda-beda. Tapi pernah saya lihat itu Bapak Ibu orang persis gitu ikut penyanyi-penyanyi rohani yang hebat gitu. Nadanya, suaranya. Speaker. Ya ada cara-cara sendiri lah, cara-cara kita sendiri gitu. Ayat 15 dikatakan apa? Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan di dalam kitabmu, mari kita sama-sama perhatikan nih Bapak Ibu. Dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Artinya kan sudah dibentuk kan. Sudah ada kan sebetulnya kan. Tetapi kenapa kita mau jadi seperti orang lain kan gitu loh. Kalau Tuhan sudah bentuk dari awal, ngapain kita rusak kan gitu maksudnya kan. Tujuan awal dari Tuhan ciptakan kita itu. Kita sibuk menjadi pingin seperti itu. Akhirnya apa? Gagal fokus kitanya.
Jangan kita lah Bapak Ibu ya. Alkitab mengatakan dalam kitabmu semua tertulis kok. Hari-hari yang akan dibentuk. Hari-hari yang akan kita jalani. Berbeda dengan orang yang lain. Tuhan tidak pernah salah tulis Bapak Ibu tentang kehidupan setiap kita. Tuhan sudah bentuk dari awal. Masalahnya orang gak mau belajar sih sebenarnya. Bahayanya itu kalau ngotot, apalagi kalau ngotot Bapak Ibu. Memaksakan diri pingin seperti orang tertentu. Bahkan cara ngomong shalom mesti sama-samain Bapak Ibu. Ngomong haleluya mesti sama dengan, aduh kadang-kadang ngeri-ngeri juga itu kayak gitu. Itu kan menjiplak namanya itu. Menjadi pribadi yang tidak otentik jadinya. Jadi bertopeng gitu loh. Itu bagian pertama Bapak Ibu yang kita sama-sama tangkap ya. Yang kedua, mengapa Tuhan sampaikan jangan meniru? Waktu seseorang meniru Bapak Ibu, waktu seseorang meniru orang lain, sejujurnya sedang menunjukkan tentang kebodohannya. Ini mungkin agak sedikit kasar Bapak Ibu. Mengapa Tuhan sampaikan jangan meniru? Karena waktu seseorang meniru orang lain, sejujurnya sedang menunjukkan tentang kebodohannya. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar. Itu orang bodoh tuh. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau menggali apa yang ada di dalam dirinya. Orang yang bodoh adalah orang yang sulit menangkap tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ngapain harus niru orang kan gitu. Makanya ada ayat firman Tuhan mengatakan gini Bapak Ibu di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Apa yang dikatakan? Sebab itu janganlah kamu bodoh dikatakan. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena memang masing-masing kita berbeda gitu loh. Ada goal, ada visi Tuhan, ada kehendak Tuhan itu yang harus kita kejar melalui hidup kita Bapak Ibu. Artinya bagaimana bisa menangkap, mau mengerti kehendak Tuhan, fokusnya saja sudah salah gitu loh maksudnya. Bisa buyar fokusnya. Sangat disayangkan Bapak Ibu kalau itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Gak mau datang nanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki lewat kehidupan saya Tuhan. Apa yang Tuhan mau tampilkan lewat kehidupan saya. Jangan sampai kita kehilangan arah loh Bapak Ibu. Karena kita terlalu banyak meniru orang lain. Saya merenungkan ini Bapak Ibu. Dulu juga saya ikut-ikut kayak gitu ternyata. Ikut-ikut tren sekarang gitu kan. Pengen jadi seperti orang lain. Wih bagus ya. Berpenampilan. Lihat orang badannya bagus. Aduh pingin Ya, yang maksudnya bagus gitu. Ikut nge-gym juga. Ternyata aduh bukan. Ya memang sehat penting banget gitu. Lihat orang kan keren ya. Akhirnya bisa salah fokus jadinya. Ada orang-orang yang mungkin ya melanjutkan, saya termasuk orang yang ya kayak gitu Bapak Ibu. Lihat teman-teman yang dulu sepantaran satu angkatan, lihat mereka kok semakin luar biasa pendidikannya. Kalau cuman ikut-ikutan nanti gak selesai gitu loh maksudnya gitu. Wah hebat juga saya pikir gitu. Kok begitu cepat larinya gitu. Tanya tentang diri kita, memang apa yang Tuhan mau lakukan buat dalam hidup kita? Ada panggilan apa dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan titipkan, itu yang kita kembangkan gitu. Ya. Kalau cuma melihat-lihat kayak gitu, aduh bisa
bisa terjungklak. Ya. Karena salah fokus jadinya gitu loh. Ya makanya di akhir dalam kehidupan Yosua Bapak Ibu itu keputusannya itu dahsyat banget. Sebelum dia dipanggil Tuhan ya, sebelum dia meninggal Bapak Ibu ya. Ada pesan penting yang Yosua sampaikan di dalam kepemimpinannya. Kita bisa lihat di dalam Yosua 24 ayat 15 Bapak Ibu. Bagaimana dia bisa memutuskan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Karena buat saya, sebagian orang itu kalau kita lihat ayat ini berkata, ngapain kayak gitu? Zaman sekarang mah mending gini. Nah kita lihat ayatnya Bapak Ibu ya. Ini usah sangat terkenal ayatnya ini. Yosua pasal 24 ayat 15. Dikatakan gini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ngomong tentang beribadah Bapak Ibu. Kadang-kadang orang bilang ibadah itu udah banget sih kamu. Apain sih ibadah-ibadah? Serius loh Bapak Ibu. Ngapain sih doa-doa? Ngabisin waktu tuh. Itu orang bodoh yang ngomong kayak gitu tuh. Ngapain ikut persekutuan-persekutuan? Ngapain bersyafaat untuk bangsa? Melakukan sesuatu yang benar masih orang mempertanyakan loh. Orang yang mempertanyakan itu buat saya itu bodoh itu. Tapi Yosua memberikan sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa menyampaikan itu. Aku dan seisi rumahku akan melayani, akan beribadah kepada Tuhan. Ngapain ke gereja? Udah nikmatin aja di rumah, nonton kok bisa lewat online. Itu bodoh tuh pernyataan kayak gitu tuh. Makanya jangan sampai ketika Tuhan memberikan ini jangan menurun, jangan sampai gini. Kita masih melakukan. Jangan sampai Tuhan kasih lagi ketiga kalinya. Poin ini terjadi nanti dalam kehidupan setiap kita. Tapi ketika Tuhan menekankan ini Bapak Ibu, sampai Tuhan berikan ini, bisa kedua kalinya ini. Kesekian kalinya mungkin. Nah kita mau tangkap sama-sama nih. Tuhan bilang jadilah dirimu sendiri. Gitu. Yuk kita sama-sama tangkap, kita sama-sama responi, kita sama-sama lakukan. Kalau Tuhan sampaikan ini berulang-ulang Bapak Ibu, artinya sangat penting. Ya karena sekarang lihat dunia sekarang, ya niru. Tapi hasilnya jadi tidak original, jadi KW gitu Bapak Ibu ya. Tidak asli. Ya. Jangan sampai terkecoh dengan tulisan original. Oh tuh, lihat dulu aslinya yang benar apa enggak gitu. Ya. Saya pernah membeli sebuah barang Bapak Ibu elektronik. Tulisannya memang sesuai dengan yang umumnya, yang kayak yang aslinya. Pas saya buka ya ampun, warnanya pucat gitu loh kan. Lihat layarnya, oh guys itu gak sesuai gitu loh. Kan Tuhan gak mau kita seperti itu gitu loh. Tuhan mau kita tampil apa adanya. Sesuai dengan rencana Tuhan sejak awal dalam kehidupan setiap kita. Pernah gak Bapak Ibu pernah? Mungkin saya aja yang ngalamin itu ya. Beli barang, tapi ditulisannya original gitu. Pas dilihat ya ampun. Pas dinyalain Bapak Ibu, itu layarnya nggak tajam gitu. Pudar gitu, saya pikir ya udahlah. Udah jadi rongsokan aja, buang aja. Akhirnya penyesalan yang terjadi. Tuhan mau kita original Bapak Ibu. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan mau kita original. Nah ini yang sama-sama kita tangkap. Jadi dua bagian ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu ya. Waktu seseorang meniru, maka secara tidak langsung sedang mengubur potensi atau kekasan yang Tuhan berikan. Yang kedua,
waktu seseorang meniru orang lain, sejujurnya sedang menunjukkan tentang kebodohannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.